Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Kita boleh bertemu kembali, ini semua karena kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita mau datang di hadirat Tuhan. Kita mau katakan bahwa penuhi aku Tuhan, urapi aku Tuhan, supaya apa yang kami lakukan di dunia ini boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Kudus. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku redup kesejukan air hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi kami, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhiku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi kami, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Amin Tuhan. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Hanya Engkau, hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah kami Yesus, hanya Engkau.
Terima kasih Tuhan, benar adanya bahwa hanya Engkau yang kami rindukan, bahwa Engkau saja yang kami mau bawa dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati. Biar Tuhan, apapun yang kami berikan saat ini, kami memberikan yang terbaik, sebab Engkau terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Pakai hamba-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Pakai hamba-Mu sesuai dengan apa yang Engkau perintahkan dalam kehidupan hamba-Mu ini. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia. Dan biarlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, perkataan hamba boleh menjadi terang dan berkat bagi banyak orang, dan biarlah Engkau saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur kita boleh kembali bertemu semua karena kebaikan Tuhan, sehingga saya dan saudara pada hari ini sehat ya. Saya percaya saudara sehat semuanya ya, apalagi sebentar lagi ya saudara akan libur panjang ya saudara, akan libur panjang, atau mungkin saudara nanti akan pulang ke tempat saudara atau ke tempat orang tua. Dan saya mau berpesan pada saudara untuk tetap hati-hati di jalan ya, tetap utamakan prokes, dan juga jangan lupa untuk tetap selalu dalam apapun yang saudara lakukan, tetap bawa dalam doa, biar penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan saudara. Dan kita bersyukur saudara bahwa kita sudah melewati yang namanya kematian Tuhan dan juga kebangkitan Tuhan. Kita harus mengingat bahwa bukan hanya Tuhan mati ya untuk menebus dosa saya dan saudara, tetapi Dia bangkit ya. Dia bangkit untuk apa saudara? Untuk menyatakan bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan saya dan saudara ya. Walaupun Tuhan tidak kelihatan, tetapi Dia ada dalam hati, dalam doa, di dalam pergumulan, dan di dalam apapun yang saudara lakukan. Tuhan itu ada ya, dan Tuhan itu menyertai saudara, sehingga pada saat hari ini saudara boleh merasakan kebaikan Tuhan ya. Saudara boleh dikasih sehat, saudara boleh dikasih kecukupan ya, walaupun keadaan sulit, apa-apa naik, semuanya naik. Tetapi saat ini saudara melihatlah pada diri saudara, lihatlah pada suami, pada istri, pada anak saudara. Kalau sampai saat ini sehat, kalau saat ini saudara bisa menikmati hidup, bisa makan dengan enak ya, atau saudara bisa tidur di tempat tidur yang enak, itu semua karena kebaikan Tuhan ya. Bukan hanya semata kerja keras saudara, tetapi ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saudara. Dan hari ini kita mau baca firman Tuhan yang terambil di Kisah Rasul 9 ayat 10. Kisah Rasul 9 ayat 10 yang mengatakan bahwa di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias ya. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudea seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Ayat yang ke-17, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Amin, saudara. Di sini ya,
Ananias ini adalah seorang nabi yang mengingat ya dia mendapat penglihatan dari Tuhan ya. Dan Ananias ini ya di sini dia mendapat panggilan ya, dia itu dipanggil oleh Tuhan. Dia dipanggil Tuhan dengan tegas ya, dengan namanya Ananias ya. Dan di mana ini menunjukkan keseriusannya, sebab nama merupakan personifikasi dan presentasi dari keberadaan seseorang ya. Seperti juga Maria Magdalena, di mana Tuhan juga memanggil ya Maria Magdalena. Dan di sini Tuhan tahu mengenal siapa Maria Magdalena ya. Saudara, kalau Tuhan Yesus itu menyebut nama misalnya nama saya Eda gitu ya, berarti Tuhan tahu betul ya, Tuhan tahu betul saya. Ibaratnya kita sebagai anak ya, mungkin kita sebagai anak, orang tua kita pasti tahu betul nama anak-anaknya ya. Atau mungkin kita berada dalam suatu persekutuan ya, dan pendeta kami mengetahui atau mengingat nama kita, berarti ada hubungan yang berarti kenal ya. Kenal lebih apa sih? Bukan kenal secara kenal, tetapi kenal secara mendalam ya. Saudara mau ketika saya dan saudara dipanggil Tuhan dengan sebutan nama kita ya, pasti kita akan sangat senang sekali, karena berarti kita dikenal oleh Tuhan. Tuhan itu mengenal kita ya. Dan saudara pernah berpikir bahwa jangan sampai saat nanti kita dipanggil Tuhan, Tuhan tidak mengenal kita ya. Karena apa? Karena kita tidak peka akan suara Tuhan selama kita masih di dunia. Kita tidak hidup taat. Di sini Ananias ini bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang Tuhan kasihi, karena dia ini taat ya. Dia ini murid Tuhan yang taat dan dengar-dengaran akan firman Tuhan, akan panggilan Tuhan ya. Saudara, banyak dari kita di dunia ini terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, terlalu sibuk untuk mencari nama di dunia, sehingga kita lupa bahwa ada kehidupan kekal setelah kita tidak ada di dunia ini. Seringkali saya berpikir ya, bahwa ketika kalau kita dipersibukkan dengan hal duniawi, kita sering lupa bahwa ada kehidupan yang harus kita ketahui juga, karena dunia ini bukan tempat kita selamanya bernaung. Dunia ini bukan tempat kita selamanya untuk tinggal ya saudara. Untuk itu harus ada persiapan ya, persiapan kita saat di dunia. Jadi saya hidup itu seolah-olah nanti saya mati besok ya. Jadi memang hidup kalau nggak seperti itu, kita nggak persiapan. Kita santai-santai aja. Aku kan masih sehat. Aku kan masih punya banyak impian. Ya, banyak yang orang kalau saya pernah mendengar firman Tuhan, ada khotbah gitu ya. Ketika pendeta bertanya bahwa saudara siap dipanggil Tuhan, ada yang mengatakan bahwa ya saya belum siap lah. Wong anak saya masih kecil, impian saya belum tercapai gitu ya. Masih banyak yang kita belum siap di dunia ya. Padahal Tuhan itu memanggil seseorang itu menurut kita belum siap, tapi Tuhan udah panggil, ya udah panggil aja ya. Nah itulah makanya saudara, penting sekali saudara itu mempersiapkan dari sekarang ya. Persiapkan diri saudara seolah-olah Tuhan Yesus akan datang besok ya, atau seolah-olah mungkin saja waktu kita sudah tidak lama lagi ya.
Karena dengan seperti itu, kita akan belajar untuk terus melakukan yang terbaik, memberi yang terbaik bukan untuk hal di dunia, tetapi juga dalam hal kekekalan, yaitu bagaimana nanti setelah kita tidak ada di dunia ini. Ya, untuk itu saudara, saya mau mempersiapkan diri saya. Jadi saya sering sekali, atau saya lebih senang datang ke rumah duka. Karena ke rumah duka itu mengingatkan saya bahwa kematian itu datang bukan hanya ya untuk mungkin orang yang sakit ya, tetapi ternyata orang yang sehat pun juga Tuhan panggil ya. Nah, jangan sampai saat kita dipanggil Tuhan belum siap ya, harus udah siap. Makanya dari sekarang persiapkan saudara, persiapkan apa yang perlu kita siapkan di dunia ini untuk bisa menyambut kerajaan sorga ya. Seperti Ananias, dia dipanggil Tuhan, dia berkata, "Ya Tuhan, ini aku." Dia berkata dengan siap, dengan sigap ya, dengan tidak penuh keraguan-raguan, karena dia tahu yang memanggil dia adalah Tuhan. Di sini juga kita perlu namanya ketaatan ya, taat dalam mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kita bisa mendengarkan suara Tuhan? Dengan membaca firman Tuhan setiap hari. Saudara, apakah saudara sudah melakukannya setiap hari, membaca firman Tuhan? Ya, saya suka sekali membaca firman Tuhan ketika saya men-challenge diri saya sendiri dari tahun 2020 ya. 2020 itu saya men-challenge ya, memasuki di tahun 2021 saya men-challenge diri saya untuk membaca firman Tuhan ya. Ketika saya membaca firman Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas atau sekedar ya agama atau ya karena udah punya Alkitab ya, bukan seperti itu. Tetapi di sini saya mau mengerti kehendak Tuhan ya. Karena bagi saya membaca firman Tuhan itu adalah menyejukkan jiwa, membuat saya itu lebih mengerti rencana Tuhan dan juga mengetahui apa yang Tuhan mau ya. Ketika saya baca firman Tuhan tuh kadang satu pasal itu, jadi saya berurutan ya saudara, kalau baca itu berurutan supaya kita tahu juga, oh ternyata seperti ini ya, ternyata di perjanjian lama seperti ini, perjanjian baru seperti ini. Jadi kita lebih tahu ya, dan kita lebih memahami firman Tuhan ya. Dibaca berurutan, kadang saya baca itu satu lembar itu kayaknya nggak cukup karena ceritanya itu seru banget ya. Di firman Tuhan tuh bagi saya itu ceritanya tuh bener-bener takjub gitu ya, bahwa kebaikan Tuhan, bahkan Tuhan tuh pakai orang-orang yang sangat luar biasa gitu dalam kehidupan mereka. Sehingga saya belajar juga dalam hidup ini, saya belajar dengan tokoh-tokoh Alkitab yang firman Tuhan ya, tokoh-tokoh yang di firman Tuhan Alkitab yang sudah dicatat ini tuh bener-bener amazing banget gitu ya, dan patut kita contoh ya. Karena itu tadi, ketika kita bukan hanya menyisihkan atau meluangkan waktu, tetapi kita ambil waktu kita, pergunakan waktu kita untuk merenungkan firman Tuhan, membaca dan merenungkan ya. Membaca, kalau saya membaca itu saya lebih suka berbicara lantang ya, ngomong dengan lantang ya sambil membaca itu, jadi saya lebih tertanam ya, lebih mengimani dan mengingat ya. Dan ini penting sekali bahwa hidup saat ini saudara harus banyak berdoa dan banyak mendengarkan firman Tuhan ya, membaca firman Tuhan, merenungkan. Karena hari-hari ini saya tahu bahwa hari ini bukan hari-hari yang mudah ya, hari-hari yang sulit, di mana kesulitan ekonomi, kesehatan, bahkan juga krisis keluarga itu banyak sekali ya yang terjadi dalam lingkungan kita. Untuk itu saudara, penting, sangat penting, bukan untuk menyisihkan waktu, tetapi
pakai waktu saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, ya, karena itu adalah kekuatan, ya, karena kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan, kekuatan yang selamanya memberikan air sumber yang mengalir dalam kehidupan saya dan saudara, yang tidak pernah habis, ya, kekuatan yang tidak pernah habis, kekuatan yang tidak pernah rapuh, yaitu kekuatan di dalam Tuhan. Saudara, untuk itu mari kita mau belajar untuk meluangkan waktu, bukan menyisihkan waktu, tetapi memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan, agar kita bisa menjadi seorang Ananias yang peka akan panggilan Tuhan, yang peka akan suara Tuhan, ya. Karena ketaatan, orang yang taat, orang yang dengar-dengaran, dia tidak ada prasangka yang buruk, ya, terhadap panggilan Tuhan. Dia yakin dan percaya, ini aku Tuhan. Hiduplah seolah-olah besok sudah tidak ada di dunia ini, supaya saudara lebih berjaga-jaga ketika Tuhan Yesus datang. Ketika Tuhan Yesus panggil, kita sudah siap mempersiapkan diri saudara, ya, bukan hanya mempersiapkan diri kita bekerja dengan baik, tetapi juga kita mempersiapkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada yang memberi pekerjaan yang terbaik itu. Siapakah? Yaitu Tuhan Yesus yang sudah rela mati menebus dosa saya, dosa dan kesalahan saya dan saudara, dan dia juga sudah bangkit, ya, memberikan kemenangan. Amin, saudara. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kami boleh belajar lewat firman Tuhan pada hari ini, bahwa kami mau peka, kami mau dengar, dan kami mau taat akan suara Tuhan, supaya hidup kami ini, Tuhan, Engkau tahu dan Engkau mengenal kami, sehingga ada tertulis nama kami dalam kitab kehidupan yang Engkau sudah sediakan di kerajaan surga. Untuk itu, biarlah kami mau pakai hidup kami bukan dengan hal yang sia-sia, tetapi kami mau pakai hidup kami dengan cara hidup kami yang dibaharui, dan mau hidup baru bersama Tuhan, dengan kami mau setia berdoa mencari Engkau, setia membaca dan merenungkan firman-Mu, agar kami boleh dikuatkan di masa sulit-sulit yang kami alami ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom.